Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang chapter 16 yaitu Dilutive Securities and Earning per Share. Dengan anggota kelompok sebanyak 4 orang, yang pertama ada Nashona Bika dengan NPM akhir 103, Salsabila Aisyah dengan NPM akhir 179, Davina Zahra dengan NPM akhir 180, dan Atia Gina dengan NPM akhir 305. Dilutive securities atau instrumen keuangan seperti opsi saham, waran, dan obligasi konversi yang dapat diubah menjadi saham biasa, sehingga meningkatkan jumlah total saham yang beredar dan berpotensi menurunkan laba per saham karena pembagi saham menjadi lebih besar. Selanjutnya ada convertible debt atau obligasi yang dapat diubah menjadi sekuritas lain yang memiliki karakteristik yang pertama memiliki manfaat sebagaimana halnya sebuah obligasi, yaitu terdapat garansi pembayaran bunga dan pokok hutang. Yang kedua memiliki keistimewaan untuk mengubahnya menjadi saham pada pemegang opsi. Dua alasan utama perusahaan menerbitkan utang dapat dikonversi, yaitu yang pertama untuk menaikkan ekuitas tanpa harus menambah kendali kepemilikan perusahaan. Yang kedua, mendapatkan pembiayaan utang dengan tarif yang lebih murah. Selanjutnya ada accounting for convertible debt and identifies the components used in the with and without method. Maksudnya itu yang pertama tentukan total nilai wajar dari utang dapat dikonversi dengan atau with itu komponen liabilitas dan ekuitas. Yang kedua, tentukan komponen liabilitas dengan menghitung nilai kini neto dengan cara mendiskontankan seluruh arus kas masa depan yang telah diperjanjikan dengan menggunakan suku bunga pasar. Yang ketiga atau terakhir, kurangi komponen liabilitas yang dihitung pada langkah kedua dari nilai wajar utang dapat dikonversi. Yang langkah pertama tadi untuk mendapatkan nilai komponen ekuitas tanpa atau without. Yang selanjutnya ada settlement of convertible bonds. Yang pertama itu adalah repurchase at maturity atau membeli kembali saat jatuh tempo. Yang dimaksud dari kata ini adalah apabila obligasi tersebut tidak dikonversi hingga saat jatuh tempo, maka harus membuat jurnal berikut atas pembayaran kepada pemegang obligasi dapat dikonversi, yaitu dengan debit bonds payables sejumlah 2 juta dan cash sejumlah 2 juta di bagian kredit. Selanjutnya, yang kedua ada conversion of bonds at maturity. If the bonds are converted at maturity, then makes the following journal entry, yaitu share premium conversion equity sejumlah 194.394 dan bonds payable sejumlah 2 juta di sisi debit. Kemudian ada share capital ordinary sejumlah 500.000 dan share premium ordinary sejumlah 1.694.394 di sisi kredit. Yang ketiga ada conversion of bonds before maturity. Maksud dari hal ini adalah pemegang obligasi memiliki opsi untuk menukar surat utang atau obligasi yang dimiliki menjadi saham perusahaan penerbit sebelum jangka waktu obligasi tersebut resmi berakhir atau jatuh tempo. Proses ini memberikan kesempatan bagi investor untuk memperoleh kepemilikan saham lebih awal dengan harga dan rasio konversi yang telah disepakati. Yang keempat ada repurchase before maturity. Pihak penjual menentukan nilai wajar dari komponen liabilitas yang ada pada obligasi dapat dikonversi pada tanggal pembelian, misalnya 31 Desember 2020. Dan kemudian mengurangkan nilai wajar obligasi dapat dikonversi yang diterbitkan termasuk komponen ekuitas tersebut untuk mendapatkan nilai ekuitasnya dengan ketentuan yang pertama perbedaan antara perhitungan yang dialokasikan ke komponen liabilitas dengan nilai tercatat liabilitas atau carrying amount diakui sebagai keuntungan atau kerugian gain or loss dan juga jumlah komponen ekuitas yang ada diakui sebagai ekuitas. Selanjutnya ada induced conversion yang dimana itu merupakan kondisi pihak penerbit surat utang berupaya untuk mendorong dilakukannya konversi segera kepada para pemilik saham atau pemilik surat utang dengan dalih sebagai beban periode berjalan. Kemudian ada convertible preference shares yang dimana
merupakan sebuah opsi kepada pemegang saham preferen untuk menukar saham preferennya menjadi saham biasa pada jumlah tertentu yang telah ditetapkan. Yang pertama, saham preferen dapat dikonversi disajikan sebagai bagian dari ekuitas. Yang kedua, pada saat saham preferen ditukar atau dibeli kembali, maka tidak ada untung atau rugi yang akan diakui. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naswana Bika Salsabila dengan NPM akhir 103. Saya di sini akan menjelaskan mengenai share warrants. Share warrants atau yang biasa disebut warrants adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu, yang kemudian dapat diubah menjadi saham biasa dan biasanya mengurangi laba per saham. Berbeda dengan sekuritas konversi, penggunaan warrants memerlukan pembayaran. Warrants diterbitkan dalam 3 situasi utama, yaitu yang pertama untuk membuat obligasi atau saham preference menjadi lebih menarik. Lalu yang kedua untuk memberikan hak utama kepada pemegang saham lama atas saham baru. Lalu yang ketiga sebagai kompensasi bagi eksekutif dan karyawan. Selanjutnya, share warrants issued with other securities, yaitu waran saham diterbitkan dengan sekuritas lain. Waran yang diterbitkan dengan sekuritas lain pada dasarnya adalah opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa pada harga tetap. Nah, umumnya masa yang berlaku untuk waran tersebut yaitu 5 hingga 10 tahun. Selanjutnya ada hak untuk membeli saham tambahan. Hak saham memungkinkan pemegang saham untuk membeli saham di bawah harga pasar dan dapat diperdagangkan hingga kadaluarsa. Perusahaan hanya mencatat entry memorandum saat menerbitkan hak, dengan entry formal dibuat saat pelaksanaan, mengkreditkan modal saham dan premium saham sesuai dengan uang yang diterima. Baik, selanjutnya ada share compensation plans, yaitu bentuk ketiga dari waran muncul dalam rencana kompensasi saham untuk membayar dan memotivasi karyawan. Konsensus berpendapat adalah bahwa program kompensasi yang efektif adalah yang melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menetapkan kompensasi berdasarkan kinerja karyawan. Lalu yang kedua, memotivasi karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Lalu yang ketiga, membantu mempertahankan eksekutif dan memungkinkan rekrutmen talenta baru. Lalu yang keempat, memaksimalkan manfaat setelah pajak bagi karyawan dan meminimalkan biaya setelah pajak bagi pemberi kerja. Lalu yang kelima, yang terakhir, menggunakan kriteria kinerja yang dapat dikuasai oleh karyawan. Selanjutnya ada measurement share compensation, pengukuran bagi hasil kompensasi. Opsi saham karyawan memiliki nilai meskipun harga pelaksanaan sama dengan harga pasar pada saat pemberian. Metode nilai intrinsik menunjukkan nilai 0 pada saat pemberian jika harga sama, tetapi metode nilai wajar menggunakan model penetapan harga opsi untuk memperkirakan potensi keuntungan di masa depan. IASB mengharuskan perusahaan untuk menggunakan metode nilai wajar untuk mengakui biaya kompensasi mencerminkan nilai karyawan pada tanggal pemberian. Lalu selanjutnya ada pengenalan bagi hasil kompensasi. Share option plans melibatkan dua isu akuntansi utama. Yang pertama ada penentuan beban. Dengan metode nilai wajar, perusahaan menghitung total beban kompensasi berdasarkan nilai wajar opsi yang diperkirakan akan jatuh tempo pada tanggal pemberian opsi kepada karyawan, yaitu tanggal pemberian. Hal yang kedua ada pengalokasian beban kompensasi. Biasanya perusahaan mengakui beban kompensasi pada periode saat karyawan memberikan layanan, yaitu periode layanan. Periode layanan biasanya sama dengan periode vesting, yaitu antara tanggal pemberian dan tanggal vesting. Jadi total biaya kompensasi ditentukan pada tanggal pemberian dan dialokasikan ke periode ketika karyawan memberikan jasa. Baik, selanjutnya ada saham terbatas. Rencana saham terbatas mentransfer saham kepada karyawan dengan syarat bahwa saham tersebut tidak dapat dijual, ditransfer, atau dijaminkan sampai vesting terjadi. Mirip dengan opsi saham, saham ini dapat dicabut jika syarat untuk vesting tidak terpenuhi. Nah, keuntungan utama dari rencana saham terbatas yaitu yang pertama, saham terbatas selalu memiliki nilai, berbeda dengan opsi yang bisa menjadi tidak
yang bisa menjadi tidak bernilai jika harga pelaksanaan tidak terpenuhi. Lalu yang kedua, saham terbatas menyebabkan pengenceran yang lebih sedikit bagi pemegang saham yang ada karena jumlah saham yang diterbitkan lebih sedikit dibandingkan dengan opsi saham yang setara. Lalu yang ketiga, saham terbatas lebih selaras dengan insentif perusahaan, mendorong fokus jangka panjang karena pemegang saham terbatas adalah pemilik saham. Lalu selanjutnya ada rencana pembelian saham karyawan. Rencana pembelian saham karyawan atau yang bisa disingkat ESPPS umumnya memungkinkan semua karyawan untuk membeli saham dengan harga diskon untuk periode yang singkat. Nah, perusahaan sering menggunakan rencana semacam ini untuk mengamankan modal ekuitas atau untuk mendorong kepemilikan luas atas saham biasa di antara karyawan. Rencana ini dianggap sebagai kompensasi dan harus dicatat sebagai biaya dalam periode pelayanan. Baik, selanjutnya ada pengungkapan rencana kompensasi. Perusahaan harus mengungkapkan dengan jelas status rencana kompensasi mereka pada akhir periode yang disajikan. Secara khusus, perusahaan yang memiliki satu atau lebih persetujuan pembayaran berbasis saham harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami yang pertama, sifat dan ruang lingkup persetujuan pembayaran berbasis saham yang ada selama periode tersebut. Lalu yang kedua, bagaimana nilai wajar barang dan jasa yang diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan selama periode yang ditentukan. Lalu yang ketiga, dampak transaksi pembayaran berbasis saham pada pendapatan bersih atau kerugian perusahaan selama periode dan pada posisi keuangannya. Lalu selanjutnya ada perdebatan mengenai akuntansi opsi saham. IASB menghadapi penolakan saat mengusulkan metode nilai wajar untuk akuntansi opsi saham karena beban kompensasi lebih tinggi dibanding metode lama. Nah, perusahaan teknologi kecil menentang karena opsi saham penting untuk menarik manajemen terbaik dan pengakuan beban besar dianggap merugikan daya saing mereka. Pelaporan transparan termasuk beban kompensasi saham penting untuk kredibilitas laporan keuangan, meski menurunkan laba. Mengabaikan beban ini dapat membuat laporan bisa menjadi rusak dan dapat merusak kepercayaan anggota lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Basic Earning Per Share. Earning per share atau SPS adalah laba yang diperoleh dari setiap lembar saham. EPS ini menunjukkan pendapatan yang diperoleh untuk setiap saham biasa. Oleh karena itu, perusahaan hanya melaporkan laba per saham untuk saham biasa. EPS memiliki peran penting dalam pelaporan data laba per saham. Pemegang saham dan calon investor sering menggunakan data ini untuk menilai profitabilitas dari perusahaan tersebut. Karena pentingnya informasi EPS, perusahaan itu biasanya harus melaporkan di dalam laporan laba rugi, tepat setelah laba bersih, seperti contoh di atas. Earning per share simple capital structure. Jadi struktur capital ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada capital structure simple atau struktur ekuitas sederhana. Ini tuh hanya terdiri dari saham biasa dan mungkin saham preferen. Tidak ada potensi munculnya saham biasa yang berasal dari konversi ataupun pelaksanaan hak lainnya. Kemudian ada complex capital structure atau struktur ekuitas kompleks. Meliputi sekuritas yang dapat memberi dampak dilutif terhadap laba per saham biasa. Instrumen berpotensi saham biasanya yang bersifat dilutif. Dilutif sendiri itu bermakna kemampuan untuk mempengaruhi EPS ke arah yang lebih rendah. Kemudian ada preference share defense. Jika perusahaan itu memiliki saham preferen, maka dividen preferennya dikurangi dari laba bersih untuk mendapatkan laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Pengaruh dividen saham preferen terhadap EPS yang pertama itu, jika tidak ada dividen yang dibayarkan, namun saham preferen bersifat kumulatif, maka tetap harus dihitung seolah-olah dividen itu dibayarkan pada tahun itu. Kemudian, jika perusahaan mengalami sebuah kerugian, maka dividen preference ditambahkan ke kerugian untuk menunjukkan kerugian yang lebih besar yang ditanggung oleh pemegang saham biasa. Terdapat juga rumusnya. Rumusnya adalah earning per share sama dengan laba bersih atau net income dikurangi dengan preference
defense per dibagi dengan weighted average ordinary share outstanding. Nah, apa sih weighted average ordinary share outstanding ini? Itu merupakan saham yang beredar tidak selalu tetap sepanjang tahunnya. Maka perusahaan itu harus menghitung rata-rata tertimbang dengan memperhitungkan periode beredarnya saham. Kemudian ada diluted earning per share. Struktur ekuitas kompleks terjadi apabila perusahaan itu memiliki sekuritas dapat dikonversi, opsi, waran, atau hak lainnya, atau ekuivalen. Di mana pada saat konversi atau hak tersebut dilaksanakan, maka akan mendilusi laba bersaham. Perusahaan akan menyajikan laba bersaham dasar maupun laba bersaham dilution. Jadi di sini saya akan melanjutkan membahas tentang basic konsep dari EPS itu sendiri. Nah, EPS itu adalah indikator utama profitabilitas. Nah, itu tuh investor tuh sangat memperhatikan angka ini. Lalu di EPS ini tuh masalah muncul ketika ada instrumen yang bisa diubah jadi saham biasa. Misalnya obligasi konversi, saham preferred konversi. Lalu instrumen seperti itu disebut dengan dilutive security karena berpotensi menurunkan laba bersaham. Oleh karena itu, standar akuntansi mewajibkan perusahaan menyajikan dua angka, yaitu basic EPS itu tanpa dilusi dan dilute EPS dengan potensi dilusi. Jadi selanjutnya di sini saya akan membahas tentang method of kalkulasi dilute EPS. Yaitu yang pertama ada if converted method, yaitu digunakan untuk obligasi dan saham preferred konversi. Lalu anggap semua konversi sudah terjadi sejak awal tahun. Nah, dampak perhitungannya yaitu ada numerator itu laba bersih ditambah dengan bunga obligasi atau dividen preferred yang seolah tidak dibayar. Terus ada denominator itu jumlah saham ditambah saham baru hasil konversi. Lalu yang kedua itu ada treasury stock method. Itu jadi ini tuh ada 3, yaitu untuk opsi, ada right sama warrants. Nah, asumsinya perusahaan dapat kas dari pelaksana opsi, lalu kas itu digunakan untuk membeli kembali saham di pasar. Hanya sisa saham ditambah neto yang dimasukkan ke denominator EPS itu. Lalu yang selanjutnya yaitu ada rules of anti-dilutive instrument, yaitu yang pertama adalah tidak semua instrumen itu masuk dalam perhitungan. Lalu yang kedua, jika ada instrumen justru menaikkan EPS atau anti-dilutive, itu instrumen itu tuh gak akan terhitung. Nah, kenapa kok nggak dihitung? Kalau dihitung EPS jadi terlihat sangat rendah, padahal secara realistis investor itu tidak akan memilih konversi itu.
Lalu yang ketiga ada EPS ditampilkan harus mencerminkan skenario terburuk yang masuk akal, bukan skenario yang mustahil. Jadi di sini selanjutnya ada contoh soal dari diluted earnings per share atau EPS. Nah, yaitu ada perusahaan XYZ itu menunjukkan bahwa net income-nya itu ada 120 juta, lalu issue common stock-nya ada 40.000 per lembar, ada convertible bonds itu 200 juta dengan 10% annual interest. Ada each bond with a par value itu sebesar 1 juta. Nah, itu tuh is convertible into 5 common share. Nah, terus habis itu ada income tax rate yang sebesar 25%. Nah, caranya yaitu adalah basic. Yang pertama itu kita nyari basic EPS-nya dulu. Yaitu 120 juta dibagi dengan 40.000 lembar, yaitu adalah 3.000. Nah, lalu yang kedua, tahap yang kedua ada if convert method, yaitu yang pertama adalah interest on bonds-nya itu adalah 10%, lalu dikalikan dengan 200 juta, itu sama dengannya ada 20.000 juta. Lalu setelah itu kan dapat after tax-nya. Nah, itu 20 juta dikalikan dengan 1 kurangi 25% sama dengan 15 juta. Lalu ada additional share-nya itu 200 juta dibagi dengan 1 juta lalu dikalikan dengan 5. Itu jadinya 1 juta per 1 juta lembar. Lalu ada adjusted net income itu ada 120 juta ditambah 15 juta sama dengan 135 juta. Lalu dicari adjust share-nya yaitu 40.000 ditambah 40.000 lembar ditambah 1.000 lembar sama dengan 41.000 lembar. Nah, dilute EPS-nya itu dapatnya 135 juta dibagi dengan 41 lembar itu tadi. Jadinya ada 3.293. Jadi ketemunya adalah basic EPS-nya itu 3.000, dilute EPS-nya adalah 3.293.